Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Fisika Dasar 2 yang berada di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Materi hari ini adalah yang berhubungan dengan pengantar Fisika Dasar. Yang kita akan bahas adalah berhubungan dengan aturan perkuliahan, karena ini adalah pertemuan pertama kita guys ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, bagaimana perkuliahannya itu kita mulai? Langsung saja guys ya. Sekarang kita akan bahas tentang Fisika Dasar 2. Sumber literaturnya sama ya. Saya gunakan buku dari literatur ITB, yaitu ini bahannya sudah bisa kalian cek di Google Classroom, yang linknya sudah saya share ya tadi pagi. Jadi kita menggunakan buku Mikrajudin Abdullah dari ITB ya. Sebetulnya saya punya versi di bawahnya ya, mungkin versi juga agak lama, tahun 2006 ya. Tapi ini saya dapatkan ada versi yang lebih baru 2017, sehingga paling tidak pasti ada perbaikan-perbaikan materi yang atau ditambahkan ya, materi-materi yang sebelumnya. Nah, saya harapkan buku panduan ini salah satu buku di antara ada dua buku ya yang saya berikan di Google Classroom yang bisa kalian pakai untuk pembelajaran ya, apabila ada tugas ataupun berhadapan dengan ujian. Nah, kemudian kita lihat dulu isinya ya. Apa sih buku ini? Ya. Nah, buku Fisika Dasar 2 ini buku Fisika Dasar yang umum digunakan untuk keteknikan. Jadi tidak cuma di teknik fisika, teknik elektro, teknik sipil ya, teknik mesin atau teknik kimia ya. Materinya umum. Ya, materi umum. Artinya pemadatan terjadi di 2 semester yang berhubungan dengan Fisika Dasar. Apakah pembahasan Fisika Dasar 1 yang sebelumnya ataukah Fisika Dasar 2. Saya geser dulu untuk melihat literaturnya ya. Nah, pembahasan kita akan mengalir seperti air ya. Artinya saya akan sedikit meringkas dari pembahasan bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Saya harapkan kalian aktif untuk membaca, membuka, melihat teorinya, melihat contoh-contoh soal, dan juga coba mengerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Nah, bab 1 itu berhubungan dengan elektrostatika, jadi berhubungan dengan hukum Coulomb ya. Jadi Fisika Dasar 2 itu sebagian besar berhubungan dengan listrik ya. Saya katakan, saya ulangi lagi kembali ya, Fisika Dasar 2 itu sebagian besar berhubungan dengan listrik. Jadi elektromagnetik, jadi ada elektromagnetik, ada listrik, nanti ada gelombang dan seterusnya sebetulnya ya, ada optik dan lain-lain. Tapi sebagian besar itu hubungannya dengan listrik. Nah, pada waktu kita bahas hukum Coulomb dan hukum Gauss, nah di sini ada poin-poin pembahasan ya. Nanti akan saya jelaskan poin per poin dengan cara ringkas. Yang misalnya ada hubungan tentang gaya Coulomb antara 2 titik, gaya Coulomb antara beberapa titik ya. Kemudian berhubungan dengan medan listrik terhadap muatan, seperti itu ya. Kemudian ada hubungan hukum Ampere, dan nanti ada diakhiri dengan contoh soal. Kemudian di bab selanjutnya itu berhubungan dengan potensial listrik dan kapasitor ya. Nah, karena itu tadi saya katakan bahwa Fisika Dasar 2 ini banyak berhubungan dengan listrik. Apakah nanti listrik arus searah atau listrik arus bolak-balik ya. Nah, di bab 2 apa saja yang kita pelajari? Kita berbicara tentang energi potensial ya. Misalnya ada juga potensial listrik, potensial terhadap sebuah partikel atau banyak partikel ya. Kemudian ada momen dipol, ada listrik pada pelat terhingga atau pada suatu kawat lurus dan seterusnya ya. Nah, itu berhubungan dengan potensial listrik kapasitor. Jadi nanti ini ya, terus ya, kalau sudah berbicara kapasitor maka kita berbicara juga berhubungan dengan simbol C ya, kapasitor ya. Jadi
Simbol C itu nanti akan kita bahas apakah yang berhubungan dengan rangkaian seri paralel, ya, akan kita bahas berdasarkan kasus-kasus yang ada. Nah, bagaimana sifat dari kapasitor, bagaimana cara pengisian dan pengosongan kapasitor, itu kita bahas di bab 2. Nah, pada prinsipnya sebetulnya listrik itu sesuatu yang ada tapi tak nampak, ya kan? Sama seperti kita mau ngecas HP misalnya. Pada waktu kita mau ngecas HP, maka kita sebetulnya tegangan yang keluar itu adalah tegangan apa? Tegangan DC. Nampak enggak oleh mata kasat kita? Tidak, tapi bisa diukur dan terlihat, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan alat ukur, misalnya menggunakan multimeter, ya. Kalau kita ingin arus, kita pakai ampere meter, ya. Kalau kita ingin mengukur tegangan, kita pakai voltmeter. Atau kita mau melihat grafiknya, maka kita bisa pakai osiloskop, ya. Nanti dalam praktikumnya pun ada. Nah, kemudian pembahasan bab selanjutnya itu berhubungan dengan listrik arus searah, ya. Listrik arus searah. Jadi nanti kita harus bedakan apa bedanya dengan arus bolak-balik, ya. Kalau kita berada di area tegangan tinggi, apakah itu masuk dalam arus searah atau arus bolak-balik? Kalau kita mau menggunakan baterai, apakah baterai yang kita mau gunakan itu dia merupakan arus searah atau arus bolak-balik? Pada waktu kita mau pasang TV, ya, atau mau pasang kipas angin, atau mau pasang peralatan listrik ke sumber arus PLN, apakah itu masuk dalam arus searah atau arus bolak-balik? Pada waktu kita mau menggunakan jam tangan dan jam tangannya itu menggunakan baterai, nah maka baterai itu apakah menggunakan arus searah atau arus bolak-balik? Nah, sehingga pada waktu kita berbicara listrik, kita harus tahu tentang spesifikasi peralatan listrik, ya. Sering sekali kita ketahui bahwa pada waktu kita memiliki charger, ya, atau kita pakai laptop atau kita pakai HP, maka ada spek yang memberikan informasi kepada kita bahwa berapa tegangan sumber yang diizinkan untuk masuk kepada laptop misalnya, yang bisa dipakai untuk mengecas HP misalnya, ya. Ada spesifikasinya. Nah, saya harapkan kalian coba untuk kreatif sekarang, ya, memperhatikan. Kalau saya pasang bola lampu di rumah, maka di lampu itu ada informasi apa saja? Oh, ada informasi sekian watt, ya. Kalau kita pakai sekarang sudah zamannya lampu itu pakai lampu LED, ya, lampu LED, maka wattnya jauh lebih kecil, jauh lebih rendah. Misalnya cuma 5 watt sudah terang, 10 watt sudah terang, gitu ya. Nah, beda dengan pada waktu kita menggunakan lampu bohlam yang pakai elemen, ya, itu tegangannya wattnya jauh lebih besar. Misalnya 40 watt itu ya nggak terlalu terang, tapi kalau 100 watt baru terang, ya. Jadi ternyata dengan perubahan teknologi terjadi apa? Terjadi penghematan, ya, penghematan. Oke, kita lanjutkan dengan bab 3. Ini berhubungan dengan listrik arus arah. Jadi arus arah yang berhubungan dengan beda potensial, sumber potensial listrik, ada hambatan listrik. Nah, berarti di sini di arus arah ini nanti kita berbicara juga dengan hambatan. Kalau hambatan itu hubungannya dengan resistor, ya. Nah, rangkaian-rangkaian yang berhubungan dengan resistor berbicara tentang arus searah, berarti berbicara dengan daya. Jadi ada tegangan, ada sumber arus, ada daya. Nah, seperti kita punya rumah misalnya. Kita punya tegangan rumah itu rata-rata di Indonesia itu 220 volt. Ya kan? 220 volt. Nah, kemudian kita ditanya daya rumah berapa ya? Oh, daya rumah itu 1200. Ya kan? Atau daya rumah itu 220 watt. Ya, 2200 watt misalnya. Oh, berarti kita kalikan sekian ampere sebetulnya rumah kita itu, ya. Nah, sehingga biasanya untuk
daya rumah masing-masing. Untuk masyarakat ada yang misalnya ada yang 450 watt rumahnya ya, mungkin sekarang berubah menjadi 900 watt, ada yang 1200 watt, ada yang 2200 watt, ada terus sampai meningkat ya. Berarti semakin besar rumahnya, semakin banyak anggota keluarganya, atau semakin banyak peralatan listrik yang digunakan, maka kemampuan atau daya yang diperlukannya pun semakin besar. Itu ya, itu pembahasan itu nanti kita akan lakukan ya dengan perhitungan apapun nanti dengan video yang saya berikan. Kemudian bab 4 ini adalah yang berhubungan dengan kemagnetan. Ya, kemagnetan. Biasanya sebelum masa pandemi ya, kelas itu saya bagi per kelompok biasanya ya. Saya bagi per kelompok untuk melaksanakan atau mengerjakan suatu tugas ya. Mengerjakan suatu tugas. Biasanya kalau kita berbicara kemagnetan, maka magnet ini erat hubungannya dengan apa yang ada di sekitar kita ya. Apakah di sekitar kalian ada magnet? Ada. Misalnya pada waktu kita mendengarkan musik ya, pakai headset kah atau pakai speaker kah, maka ada magnet di situ. Kenapa? Karena suara yang keluar itu merupakan getaran yang melakukan perubahan dari listrik menjadi suara yang biasa kita kenal sebagai loudspeaker ya. Kalau kita berbicara itu pakai mic, sebetulnya sama juga. Mic itu apa? Mic itu pun sama, merubah getaran suara menjadi getaran listrik. Nah, kenapa? Karena di situ terjadi penggulungan lilitan ya. Jadi ada gulungan lilitan di sekitar magnet menimbulkan perubahan arus listrik, menghasilkan perubahan suara ya. Nah, aplikasinya macam-macam di kemagnetan ini ya. Biasa kita kenal, gara-gara ada magnet dengan lilitan maka muncul motor DC ya, muncul pompa air, muncul kipas angin gitu ya. Nah, macam-macam. Atau mungkin sesuatu yang lebih ini lagi bisa kita katakan bisa digunakan untuk misalnya solenoid. Kalau kalian tahu solenoid itu adalah magnet. Jadi kalau kita berbicara magnet ya, ada magnet permanen, ada magnet buatan. Magnet permanen itu biasa sudah kita kenal ya, apakah yang batang atau yang U misalnya ya. Nah, berbicara magnet maka hubungannya juga dengan kutub ya, kutub magnet, medan magnet, ada gaya Lorentz ya, dan seterusnya. Kita geser lagi di bab 5 ada medan magnet induksi ya. Medan magnet induksi ini adalah berhubungan dengan hukum Biot-Savart. Nah, ini biasanya berhubungan dengan apabila ada dua kawat yang dialiri listrik atau berarus listrik, kemudian kita ingin mengetahui gayanya kayak apa ya, maka di sini muncul yang kita sebut sebagai hukum Ampere ya. Nah, kemudian berlanjut di bab selanjutnya ya, yaitu berhubungan dengan GGL induksi, induktansi ya, flux magnetik, hukum Faraday. Nah, pada waktu kita berbicara, ini ada hubungan dengan magnet, jadi bagian dari magnet juga ya. Jadi kalau kita berbicara ada dinamo, nanti ada rangkaian induktor, induksi itu L ya, simbolnya L, lilitan ya. Maka muncul bagian yang kita sebut sebagai transformator atau trafo ya. Trafo itu ada dua, ada trafo step up dan step down. Trafo step up itu adalah trafo untuk menaikkan tegangan ya, step down itu menurunkan tegangan. Nah, contoh step up ya, step up itu menaikkan tegangan, berarti kita dari tegangan kecil menjadi tegangan yang lebih besar ya. Step down itu tegangan besar menjadi tegangan kecil. Misalnya saya punya tegangan 220 volt, mau saya ubah menjadi 5 volt, maka saya pakai step down, menurunkan tegangan. Atau kalau kita mau pakai yang ada di tiang-tiang listrik
biasa kita kenal sebagai gardu listrik, ada trafo ya di setiap perumahan atau kompleks atau di pinggir jalan itu ada trafo itu. Trafo itu gunanya apa? Trafo itu untuk menurunkan tegangan dari tegangan 1 kilo misalnya 1 kilovolt ampere menjadi 200 atau 4000 gitu ya, diturunkan tegangannya, mengecilkan tegangan. Nah, kemudian pembahasannya lanjut di persoalan arus bolak-balik ya, arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik itu berhubungan dengan apakah yang mau dibahas arusnya, apakah nanti ada rata-rata tegangannya atau RMS-nya ya, apakah yang berbicara tentang daya. Jadi sama ya sebetulnya, apakah arus bolak-balik dan arus searah itu ada hubungannya dengan arus, ada hubungannya tegangan, dan ada hubungannya dengan daya, dan juga ada hubungannya dengan beban atau R ya. Nah, pada waktu kita di rumah kemudian kita pasang AC, kita pasang peralatan listrik. Nah, ada satu kondisi yang kita ketahui, misalnya setelah kita pasang peralatan listrik terlalu banyak, apa akibatnya? Oh, MCB-nya jatuh. MCB itu yang berguna atau berfungsi sebagai membatas arus ya, ceklek misalnya gitu ya. Apa akibatnya? Akibatnya kita harus menaikkan kembali pada posisi semula. Tapi kalau tidak bisa, artinya kita harus apa? Kita harus mematikan peralatan elektronik yang kita gunakan. Karena apa? Over apa? Over voltage atau over power ya. Nah, maka itu akan kita bahas. Nah, kemudian pembahasan lanjutan itu berhubungan dengan gelombang ya. Ada besaran gelombang ya, ada prinsip Huygens gelombang. Jadi gelombang ini bisa macam-macam ya. Kalau kita berbicara gelombang, ada gelombang bunyi, ada tapi kalau di sini mungkin pembahasan ini berhubungan dengan transversal, jadi perambatan suara ya, biasa berhubungan dengan gelombang bunyi ya. Nah, kemudian ada lagi yang berhubungan dengan gejala-gejalanya ya. Gejala-gejala gelombang itu macam-macam ya. Misalnya di sini di dalam subbabnya ada membahas tentang pemantulan gelombang, pembiasan, superposisi, difraksi, polarisasi, dispersi, kemudian efek Doppler ya. Efek Doppler itu berhubungan dengan kalau kita diam kemudian ada mobil bergerak, maka suara mobilnya seperti apa? Atau ada kereta api kalau kita ya, atau ada pesawat gitu ya, atau ada dua kendaraan berjalan ya, yang satu ke arah kiri atau arah kanan dengan kecepatan tertentu. Nah ya, seperti itu. Nah, kemudian pembahasannya berhubungan dengan optik ya. Optik ini adalah berhubungan dengan pembiasan atau pemantulan cahaya ya, tapi berhubungan dengan gelombang elektromagnetik. Pada waktu kita berbicara tentang gelombang elektromagnetik, maka di awal pertemuan kita, di awal bab itu sebetulnya aplikasinya apa sih gelombang elektromagnetik itu? Ya, gelombang elektromagnetik digunakan untuk radio. Ya, jadi radio itu gelombang elektromagnetik. Handphone itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi kalau kita ada di suatu ruangan dan kita ingin menggunakan internet ya, maka internetnya itu menggunakan sistem gelombang radio ya, gelombang elektromagnetik. Sama seperti pemancar televisi kah, pemancar radio kah ya. Nah, itu semuanya menggunakan sistem gelombang elektromagnetik. Dan sampai berhubungan dengan alat masak. Jadi alat masak juga ada yang menggunakan sistem elektromagnetik. Apa itu? Oven ya, oven listrik. Microwave. Sorry ya, microwave. Nah, microwave itu menggunakan gelombang elektromagnetik tapi yang kecil, gelombang mikro. Karena itu apabila kita punya oven microwave ya, maka kita bisa gunakan untuk memasak karena dia punya daya, mengakibatkan daya panasnya tinggi ya,
hati-hati dalam menggunakan microwave, maka tidak boleh kita memasukkan logam ke dalamnya, karena itu nanti bisa mengakibatkan percikan api, bukan petir, kayak petir ya, percikan apinya ya, hati-hati. Nah, di sifat gelombang elektromagnetik berbicara tentang spektrum, laju perambatan, pemantulan, pembiasan, ya, apakah oleh lapisan sejajar atau pembiasan oleh permukaan bola, ya, itu dibahas. Nah, bagian-bagian terakhir ya di pembahasan kita ini sebetulnya berhubungan dengan, ini opsional ya, berhubungan dengan teori relativitas, ya. Ini berhubungan dengan Einstein. Jadi ada berhubungan dengan transformasi Galileo, Einstein, ya, gaya Lorentz dan lain-lain. Ya, ini masuk kalau dalam pembahasan fisika ini masuk dalam fisika modern nih, ya. Jadi ilmu fisika yang berkembang mengakibatkan perkembangan teknologi modern di dalam bidang fisika. Sama dengan yang bab terakhir ini, ya, sama seperti ini. Nanti larinya kemana? Ini larinya ke kimia, ya, ke teknik kimia. Kan itu ada teknik kimia, pengenalan teori kuantum atom, ya. Misalnya berhubungan dengan penemuan sinar katoda, pengukuran elektron, ya, percobaan Millikan, Thomson, Rutherford, ya, kemudian model Bohr, ya, dan lain-lain. Nah, pembahasan bab ini, ya, akan kita bahas, dan pembahasannya untuk materi saya, ya, akan kita melakukan atau kita mulai dari pembahasan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan ringkas atau yang biasa kita kenal sebagai materi awal di perkuliahan kita? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, saya harapkan kalian nanti buka, ya, filenya sudah saya siapkan di Google Classroom. Silakan dibuka file yang sama ini, ya. Dan nanti kita akan bahas dari bab 1 dulu, ya. Saya geser dulu bab 1. Ya. Bab 1 ini berhubungan dengan hukum Coulomb dan hukum Gauss, ya, atau biasa kita kenal sebagai elektrostatika. Nah, kalau kita berbicara hukum Coulomb, ini nanti ada hubungannya dengan penemuan Newton, ya. Apa? Jadi Newton itu menemukan dua massa itu tarik menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan perkalian dua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak tertentu. Nah, maka kita kenal dia sebagai fenomena apa? Fenomena hukum gravitasi Newton, ya, di pembahasan awal. Nah, muncullah persamaannya. Jadi kalau kita berbicara benda tarik menarik itu nanti hubungannya dengan semesta alam. Apakah berhubungan dengan planet, galaksi, satelit, ya, misalnya antara bumi dengan bulan, antara planet-planet dengan matahari atau galaksi dengan planet-planet sekitarnya, atau antara planet dengan satelit-satelitnya. Yang maksud satelit itu bukan satelit buatan, ya, bisa juga satelit alam yang biasa kita kenal sebagai, kalau kita di bumi ada bulan, ya, itu satelit alam. Kalau satelit buatan itu adalah benda ruang angkasa yang dibuat oleh manusia. Misalnya kita katakan satelit, misalnya kalau dulu ada Palapa, ya, satelit Palapa misalnya, digunakan oleh Telkom untuk membantu proses penyiaran, ya, transfer data sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat poinnya, ya, saya minta kalian baca baik-baik. Nah, ini kita lihat gambar satu, ya, kita lihat dari gambar saja, ya. Misalnya di sini ada dua muatan. Apakah nanti muatannya bisa sejenis? Apakah muatannya bisa berlawanan jenis? Yang mungkin saja pada waktu kita lakukan pendekatan, muatannya itu kok tarik menarik, kok tolak menolak, ya. Ada dua kondisi, kan? Kalau dia tidak tarik menarik, dia pasti tolak menolak muatan itu. Nah, apa yang menyebabkan dia tarik menarik dan apa yang menyebabkan dia tolak menolak?
pada prinsipnya bahwa muatan itu akan tarik-menarik apabila muatannya itu sama atau tidak? Tidak sama. Ya, misalnya ada kita sebut sebagai muatan positif dengan negatif. Misalnya yang M1-nya positif, yang M2-nya negatif, maka pasti, saya katakan pasti ya, pasti terjadi gaya tarik-menarik. Ya, atau sebaliknya M1-nya negatif, M2-nya positif. Ya, maka terjadi juga gaya tarik-menarik. M1 dan M2, maka timbul masing-masing gaya pada muatan itu. Ya, misalnya kalau di M1 ada gaya F12. Ini ada garis atasnya ya, artinya ini merupakan besaran yang punya arah, besaran yang punya arah ya. Jadi kita berbicara vektor IJK. Di muatan 2 ya, arah gayanya ke dalam. Jadi sama-sama ke dalam ya. Yang M1 arahnya ke kiri, ke kanan, yang M2 arahnya ke kiri. Jadi mereka ini gaya tarik menarik ya. Di M2 gayanya adalah F21. Artinya muatan, salah satu muatan di M1 atau di M2K itu salah satu muatannya berbeda. Bisa positif dengan negatif, bisa negatif dengan positif. Oke ya. Nah, sekarang pada bagian bawahnya ya, itu ada dua muatan yang sejenis. Artinya apa? Muatan sejenis itu mengakibatkan mereka akan saling tolak menolak. Ya, misalnya di sini ada Q1, ya, karena nilainya positif maka arahnya menjauhi keluar dia. Kenapa dia menjauhi keluar? Karena di sebelahnya itu positif juga, yaitu Q2. Maka arahnya keluar yang Q2 juga. Ya, di Q1 F12, di Q2-nya F21. Nah, demikian halnya dengan muatan sejenis yang lain, yaitu negatif. Yang bawahnya ya. Maka arah panahnya pun arahnya saling tolak menolak. Ya. F12 untuk Q1, F21 untuk Q2. Nah, bagaimana kalau muatannya berbeda? Ya, kalau muatan berbeda maka dia akan saling tarik menarik. Ya, seperti pembahasan tadi saya sebelumnya. Bisa dimengerti ya? Nah, pembahasan itu berhubungan dengan gaya antara dua muatan. Ya, pembahasan gaya antara dua muatan itu akan kita bahas sampai nanti muatannya itu jadi banyak. Ya, bisa antara 2-3 muatan atau antara n muatan. Nah, kalau kita berbicara ada vektor, maka masing-masingnya itu harus ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, pada prinsipnya apa? Pada prinsipnya adalah ya, kalau kita berbicara gaya gravitasi untuk Newton ya, dan gaya listrik untuk Coulomb. Kalau Newton kan ini ya, F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Itu untuk gravitasi. Tapi kalau untuk Newton yang nanti kita pakai ya, F sama dengan K. K itu konstantanya ya. Q1, Q2 itu muatannya, R itu adalah jaraknya. Ya, jadi persamaannya hampir mirip ya. Tapi beda maksud. Kalau yang di gaya gravitasi ini massa. M1, M2 itu massa, R ini jarak. Ya. Nah, kalau kita berbicara rumus ini ya, logikanya sederhana bahwa semakin dekat jarak antara muatan maka dia semakin berpengaruh. Gitu ya, bahasa sederhananya. Semakin dekat antara muatan, jaraknya semakin rapat, maka semakin berpengaruh. Semakin jauh jaraknya, maka gayanya pun semakin mendekati nol. Ya, semakin tidak berpengaruh. Gitu ya.
Jadi semakin dekat semakin berpengaruh nyata, dan semakin jauh semakin tidak berpengaruh nyata. Itu bahasa gampangnya ya. Nah, eksperimen itu dilakukan ya oleh Coulomb. Jadi Coulomb itu nama orang ya. Nah, ini salah satu contoh gambar eksperimennya. Jadi di sini ada neraca torsi yang digunakan Coulomb untuk membuktikan gaya antara dua muatan listrik yang berbanding lurus dengan apa? Dengan perkalian muatan dan banding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, ini gambarnya nih. Ya, ilustrasi yang dibuat oleh dia. Nah, sekarang sebelum masuk kepada rumus-rumus yang lain, ya, saya akan menjelaskan tentang teknik analisisnya ya. Kayak yang paling penting itu sebetulnya teknik analisis. Pada waktu kita sudah tahu rumusnya, oh ini rumusnya saya sudah tahu nih, misalnya F12 sama dengan 1/4 V sigma 0 Q1 Q2 per R12 kuadrat ya. R kuadrat I12 itu artinya muatan 1 dan muatan 2 ya. Itu rumusnya kita sudah tahu ya. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu berapa sih nilai 1/4 V sigma 0, 1/4 V sigma 0 itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ya. Kalau N0 itu biasa kita sebut sebagai permeabilitas ruang rampa. Nilainya berapa? 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya per M. Kemudian Q1 Q2 ini partikel muatan 1 2, R-nya adalah jaraknya. Nah, ini yang akan lebih kita bahas ya. Contoh-contoh gambar ini nih. Ya. Jadi pada waktu kita punya dua muatan Q1 Q2 dan muatannya itu kita katakan muatan, apakah muatannya itu sejenis atau berlawanan jenis, itu nanti mengakibatkan analisisnya berbeda ya. Analisis berbeda menghasilkan nilainya pasti berbeda, arahnya berbeda. Karena apa? Karena berbicara hukum Coulomb itu berhubungan dengan vektor. Vektor itu adalah muatan yang punya gaya, punya arah ya. Ada besar, ada arah. Nah, kalau kita sebut gayanya tarik menarik, nah, maka kita sudah tahu bahwa kalau tarik menarik gayanya maka muatannya pasti berlawanan tanda atau berlawanan nilai. Kalau dia tolak menolak, maka dia merupakan muatan yang muatannya sama. Kalau tolak menolak itu artinya muatannya sama, artinya positif dengan positif, negatif dengan negatif. Kalau dia tarik menarik, maka muatannya itu adalah positif negatif atau negatif dengan positif. Itu ya. Saya harapkan kalian sudah familiar dengan teknik pemisahan istilah. Ya, sehingga pada waktu nanti kita mau analisis muatan pada gambar ini sangat memudahkan kita untuk memahami atau mengerti bagaimana strateginya. Nah, sekarang saya kembali lagi ya kepada gambar ini. Ya, ini ada muatan Q1, di bawahnya ada muatan Q2. Maka kalau kita ambil kuadran kartesian dan ambil titiknya, karena Q1 Q2 ini merupakan berada pada titik tertentu ya. Misalnya ini ada sumbu X dan Y, maka dia misalnya X1, Y1, ini X2, Y2, maka titik itu berhubungan dengan, kalau kita ambil garis dari titik 0,0, maka ada yang kita sebut sebagai jarak R2 untuk Q2 dan jarak R1 untuk muatan Q1. Tetapi pada waktu kita ingin mengetahui berapa jarak Q1 ke Q2, maka kita sebut sebagai R21. Ya, jarak dari muatan Q1 ke muatan Q2. Kalau jarak Q2 dari titik pusat itu adalah R2, jarak dari titik pusat ke Q1 itu adalah R1. Nah, sehingga dalam vektor ya yang bisa kita kenal sebagai vektor posisi, maka vektor posisi R21 itu adalah R2 dikurangi R1 ya. R21 saya ulang kembali
adalah R2 dikurangi R1. Itu untuk menyatakan vektor posisi antara dua muatan, ya, jarak antara dua muatan. Nah, karena dia merupakan vektor dan bisa saja terjadi atau mengakibatkan nilainya negatif. Nah, tetapi kita harus tahu jarak itu tidak ada nilai negatif, ya. Maka kita harus masukkan dia dalam nilai mutlak. Nilai mutlak itu mengakibatkan nilainya selalu positif. Yang negatif jadi positif, ya. Nah, sama seperti pada waktu kita ingin mengetahui vektor satuan. Kalau tadi vektor posisi, ya. Vektor satuan itu adalah vektor yang dibagi dengan besaran vektornya atau panjang vektornya. Nah, jadi kalau kita punya vektor, ingin mencari vektor satuan R21, yaitu selisih vektornya, selisih jaraknya dibagi dengan besarannya, gitu ya. Maka kita dapatkan vektor satuan masing-masing. Ya, ini pembahasannya. Saya harapkan rumusnya bisa kalian coba pelajari, ya. Cuma ini sekarang kita harus sudah mulai masuk kepada contoh, ya, yang saya katakan tadi, ya. Pada waktu kita punya gaya F12 dan kita ingin tahu berapa nilai gayanya F21, itu sebetulnya arahnya berbeda. Besarnya sama, ya. Kalau F12 misalnya nilainya 10, maka F21 nilainya min 10, sebaliknya, ya. Nah, ini pembuktiannya, ya. Bisa kalian cek nanti di pembahasan di materi kita ini. Saya perlihatkan, ya, kasus-kasus atau contoh-contoh yang berhubungan dengan muatan, ya. Misalnya pada waktu hujan, ya, ada petir, ya. Pada waktu cuaca buruk atau cuaca gelap, ya, awan gelap, awan hitam gelap, maka muncul petir. Nah, kilatan petir itu atau muatan petir itu sangat tinggi, ya. Terbukti dengan apa? Terbukti kalau kilat petirnya itu menyambar dan kena tubuh manusia, nah manusianya itu sama seperti dia mendapatkan tegangan tinggi, ya, mengakibatkan kematian. Kalau dia menyambar pohon, misalnya pohon kelapa paling sering, ya, karena petir itu akan menyambar daerah yang paling tinggi pada suatu area, ya. Misalnya ada pohon kelapa kena petir, itu pohon kelapanya langsung hangus, mati, ya. Nah, itu salah satu contoh tentang petir untuk muatan, ya. Tadi di awal saya katakan kalau kita gunakan microwave atau kita ingin mengetahui percikan api, ya, itu paling gampang. Misalnya kalau kalian pakai motor, bukan motor metik, ya, motor biasa yang ada businya kelihatan. Nah, itu antara elektroda, ya, positif negatif. Pada waktu businya kita mau coba, itu terjadi percikan api tuh, ya. Itu perbedaan apa? Perbedaan muatan, perpindahan, ya. Jadi sama halnya seperti kita mau atau orang mau melakukan pengelasan. Waktu dia melakukan pengelasan, maka pengelasan itu, pengelasan listrik maksudnya, ya, itu adalah menempelkan elektroda positif dan negatif, ya. Sehingga apa akibatnya? Melumerkan, ya, menumbuhkan percikan, ya. Melumerkan apa? Melumerkan logam yang didekatkan, ya. Terjadi pelelehan. Nah, maka terjadi pengelasan dengan listrik, ya. Nah, contoh ini, ya, contoh-contoh ini akan kita bahas di pembahasan materi lanjutan, ya, untuk pembahasan kita. Gimana, guys? Pembahasan materi pertama untuk fisika dasar 1. Ya,
kita bahas sedikit yang berhubungan dengan isi materi fisika dasar secara keseluruhan, fisika dasar 2 secara keseluruhan, dan pembahasan pengantar untuk bab 1 ya, yang berhubungan dengan hukum Coulomb. Nah, yang suka dengan konten ini silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.